Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, Baginda Raja sedang mengalami kebingungan. Pasalnya ia belum juga menemukan sosok orang yang tepat untuk menjadi hakim istana. Meskipun sudah diadakan sayembara, tapi tak ada satupun peserta yang memenuhi persyaratan. Kenapa tidak Abu Nawas saja, Paduka? Saran penasehat istana. Dia tidak akan mau. Kalaupun diancam akan dihukum, pasti dia memilih untuk dihukum daripada menjadi hakim, jawab Baginda Raja. Kalau begitu, tugaskan saja Abu Nawas untuk mencari calon hakim istana, ujar sang penasehat. Benar juga katamu. Baiklah, cepat panggil Abu Nawas kemari, perintah Baginda Raja. Maka berangkatlah beberapa utusan istana menemui Abu Nawas di rumahnya. Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk menghadapnya sekarang, kata mereka. Awalnya Abu Nawas mengira dirinya dipanggil untuk menjadi hakim. Bilang saja sama Paduka, aku tidak mau datang, jelas Abu Nawas. Tenang Tuan Abu, tujuan Baginda Raja menyuruh Tuan Abu menghadap hanya untuk meminta saran, tutur mereka. Saran apa? Tanya Abu Nawas. Mengenai sosok yang pantas jadi hakim, dan Tuan Abu diperintahkan untuk mencari orangnya, jawab mereka. Ya sudah, kalian pulang saja dulu, nanti aku akan menyusul, sekalian membawakan orangnya, balas Abu Nawas. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas ke istana bersama orang yang akan dijadikan hakim. Namun saat mereka berdua menghadap Baginda Raja justru tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata yang membuat tertawa, orang yang dibawa Abu Nawas tubuhnya kecil dan kerdil. Kamu lucu Abu Nawas, masa orang kerdil seperti dia malah dicalonkan jadi hakim? Kata Baginda Raja terus tertawa. Dia mungkin terlihat kecil Paduka, tetapi ingatlah, yang terbaik seringkali hadir dalam kemasan kecil, timpal Abu Nawas. Tawa Baginda Raja kembali pecah dan lebih kencang dari sebelumnya. Baiklah Abu Nawas, saya akan bertanya kepada kawanmu itu. Apakah kamu kurang dihormati karena postur tubuhmu, sehingga kau ingin menjadi hakim supaya orang-orang mau menghormatimu? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya tidak Paduka, saya pikir itu justru sangat menguntungkan, karena saya bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa harus menundukkan kepala, jawab kawan Abu Nawas tersebut. Untuk ketiga kalinya Baginda Raja dibuatnya tertawa. Karena kau ingin jadi hakim, saya akan mengujimu dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang lebih kau pilih, berbuat adil atau diberi uang? Tanya Baginda Raja. Saya memilih diberi uang Paduka, jawab kawan Abu Nawas. Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. Kamu ini aneh, dari sekian banyak peserta yang ikut sayembara, rata-rata mereka menjawab pilih berbuat adil. Kenapa kau malah pilih sebaliknya? Berarti kau rela berbuat tidak adil, asalkan bisa mendapat uang, tanya Baginda Raja. Maksudnya bukan begitu Paduka, sifat jujur dan adil sudah melekat pada diri saya. Kenapa saya harus memilihnya? Sedangkan saya adalah orang miskin, tentu saja saya pilih uang. Bukankah seseorang memilih sesuatu yang mereka tidak punya? Jelas kawan Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja manggut-manggut sebagai tanda setuju. Oh, begitu. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Bila kamu menghadapi suatu kasus di mana ada seorang maling tapi menuduh korban sebagai malingnya, sedangkan kamu tidak tahu mana malingnya dan mana korbannya, bagaimana caramu untuk mengungkap kebenaran dalam kasus yang rumit ini? Tanya Baginda Raja.
Itu sih mudah saja Paduka. Suruh mereka berdua memasuki rumah kosong. Setelah mereka berdua masuk ke dalamnya, kita teriakin pencuri, pencuri. Nah, salah satu dari mereka pasti akan berlari keluar dan sudah dipastikan dialah pencurinya yang asli. Karena seorang pencuri pasti punya insting untuk segera berlari keluar manakala mendengar teriakan tersebut. Terang kawan Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas dengan jawaban kawan Abu Nawas itu. Dan kemudian Baginda Raja mengangkatnya sebagai hakim istana yang baru. Ternyata pilihanmu tidak salah Abu Nawas, uji Baginda Raja kepada Abu Nawas. Baginda Raja yang awalnya meremehkan postur badannya, akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan tidak terbatas pada ukuran tubuh. Diceritakan, ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku punya sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja. "Bukan Paduka yang mulia," jawab si musafir. "Baiklah, coba tunjukkan padaku, barangkali aku bisa menebaknya," balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tokatnya. "Itu Paduka, silahkan Paduka jawab," pinta si musafir. "Apa yang harus ku jawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran?" tanya Baginda Raja bingung. Jawabnya bukan dengan kata-kata Paduka, tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu, jelas si musafir. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terpelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi, mereka semua tidak ada yang bisa menebaknya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja, mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. "Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka akan aku berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya," ancam Baginda Raja. Seluruh pejabat istana dan orang-orang terpelajar pun menjadi gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. "Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu," jawab salah satu dari mereka. "Tapi saya punya solusinya Paduka. Sebaiknya kita undang Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini," kata mereka melanjutkan. "Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa ke sini," perintah Baginda Raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya. "Tolonglah kami Abu Nawas, kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu," pinta mereka. "Begitu ya, kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan?" tanya Abu Nawas. "Kami akan membelikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana yang kau sukai," jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. "Ayo kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir.
Tunjukkan padaku teka-tekimu, aku siap menjawabnya, pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas. Melihat itu, tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini, Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya jadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjuk satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri istana. Akan tetapi, tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka Raja harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia." Baginda Raja menjawab, "Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan." Kemudian si musafir menjelaskan, lingkaran menggambarkan bahwa bumi itu adalah bulat. Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan padaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi itu memang bulat. Makanya dia membelahnya jadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua kalinya, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan padaku, 1 bagian adalah tanah dan 3 bagian adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai dengan jari-jarinya menunjukkan arah langit, maksudku adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas. Dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur, aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan, tapi penuh makna, dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja. Oleh karena itulah, Paduka semestinya bangga. Di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas, timpal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan membelikannya seekor keledai. Seperti kita ketahui, Baginda Raja suka sekali menguji kecerdasan Abu Nawas. Menurutnya, itu adalah sebuah hiburan yang bisa membuatnya tertawa. Oleh karena itulah, Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas disuruh menebak 2 gentong air, di mana masing-masing gentong diisi dengan air yang berbeda. Yang satu berisi air panas, sedangkan satunya lagi berisi air dingin. Kisah ini bermula ketika Baginda Raja merasakan jenuh di dalam istana. Guna menghilangkan rasa bosan dan jenuhnya, ia pun kemudian menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Kalau kau bisa menebaknya dengan benar, maka kau akan mendapatkan hadiah. Tapi kalau kau salah, kau akan dihukum."
apakah kamu berani menerima tantangan ini? Tanya Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, hamba terima tantangan Paduka, jawab Abu Nawas. Bagus, di depanmu itu ada 2 gentong air besar yang berisi air. Manakah di antara kedua gentong itu yang berisi air panas dan mana yang berisi air dingin? Tapi kamu tidak boleh menyentuh untuk menebaknya, tutur Baginda Raja. Sebelum saya menebaknya, izinkan saya minta satu permintaan, ucap Abu Nawas. Baik, apa permintaanmu? Tanya Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta dihadirkan 2 ekor keledai di hadapannya. Lalu ia meminta kepada pelayan istana menyiram masing-masing keledai dengan air dari gentong yang berbeda. Setelah itu, Abu Nawas memukul 2 keledai tersebut tepat di bagian yang kena siraman air. Keledai pertama langsung meringkik kesakitan dan berusaha lari. Adapun keledai yang kedua hanya menggigil tanpa meringkik. Lantas Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Seperti yang Anda lihat, wahai Paduka, dari reaksi kedua keledai ini, saya tahu mana yang air panas dan mana yang air dingin." Melihat kecerdikan Abu Nawas dalam memecahkan tantangannya, Baginda Raja pun tertawa. Tapi masih ada satu tantangan lagi, Abu Nawas. Kau lihat di kandang kecil itu? Di dalamnya ada 2 ekor anak itik. Manakah dari keduanya yang jantan dan mana pula yang betina? Tanya Baginda Raja. Itu mudah saja Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas merasa yakin. Kemudian Abu Nawas mengambil kedua itik tersebut dan ditaruhnya di kolam istana. Melihat kedua anak itik itu berenang, Abu Nawas langsung menebaknya. Anak itik yang jantan ada di belakang, sedangkan yang di depan adalah anak itik betina, kata Abu Nawas. Bagaimana kau bisa menyimpulkan hal itu? Tanya Baginda Raja penasaran. Begini Paduka yang mulia, kalau ada hewan jantan dan betina bertemu, siapa yang akan mengejar dan siapa yang akan dikejar? Kata Abu Nawas balik bertanya. Tentu saja yang dikejar betina dan yang mengejar adalah jantan, jawab Baginda Raja. Lagi-lagi Baginda Raja dibuat terpukau atas kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun akhirnya dapat hadiah berpundi-pundi dari Baginda Raja. Pria buta huruf gagal mempermalukan Abu Nawas. Ia justru kena batunya. Abu Nawas merupakan salah satu warga Baghdad yang dikenal memiliki kecerdasan dan kecerdikan dalam menghadapi masalah dalam hidupnya. Tak jarang Abu Nawas juga dipanggil oleh Baginda Raja guna memberi nasihat akan permasalahan yang tengah dialami di istana. Seperti biasa, setelah menunaikan sholat Isya, Abu Nawas dan kawan-kawannya duduk di teras masjid. Mereka mendiskusikan beragam permasalahan, mulai dari ilmu agama hingga ilmu tentang kebijaksanaan yang membuat orang-orang betah duduk berlama-lama mendengarkan Abu Nawas. Pasalnya, setiap ilmu yang disampaikannya selalu diselingi humor yang mengundang tawa. Suatu ketika, ada orang yang buta huruf tidak suka dengan Abu Nawas. Orang tersebut sangat ingin mempermalukan Abu Nawas di depan orang-orang. Namun ia belum menemukan caranya. Tiba-tiba di benaknya terbesit ide yang unik. Dengan membawa secari kertas dan pena, ia mendatangi kawannya untuk meminta tolong. "Hei kawan, maukah engkau menulis surat di kertas ini?" pinta orang tersebut kepada kawannya. "Apa yang ingin kau tuliskan?" tanya kawannya. "Aku adalah orang yang bodoh dan pandai membual," ujar orang tersebut. Kawannya itu seketika heran mendengar permintaannya. "Untuk apa menulis kalimat seperti itu?" tanya kawannya penasaran. "Sudahlah, pokoknya tuliskan saja," balas orang tersebut.
Setelah kawannya selesai menulis, ia pun langsung merebutnya dan pergi tanpa permisi. Setelah sholat Isya, orang itu pergi ke masjid untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia melihat Abu Nawas sedang duduk dikelilingi oleh kawan-kawannya. Ia pun langsung menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, aku dapat surat dari seseorang. Tolong bacakan surat ini keras-keras," pinta orang tersebut sembari memberikan secari kertas. Abu Nawas langsung menerima dan membuka surat tersebut untuk membacanya. Abu Nawas sempat terkejut karena tulisan tersebut tertuliskan, "Aku adalah orang bodoh yang pandai membual. Orang ini mau mempermalukan aku di depan orang-orang," pikir Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun terdiam dan mencari cara supaya bisa lepas dari jebakan ini. Hingga akhirnya muncul ide yang tak kalah unik. Abu Nawas berpura-pura mengamati dan beberapa kali membolak-balikkan kertas itu. "Kenapa Abu Nawas? Cepatlah bacakan surat itu keras-keras. Kamu tahu kan kalau aku buta huruf, jadi aku tidak bisa membacanya," tutur orang tersebut. "Waduh, saya minta maaf, saya tidak bisa membaca," jawab Abu Nawas. "Memalukan, orang secerdik Anda dan sepandai Anda ternyata tidak bisa membaca. Seharusnya kamu malu dengan sorban yang kamu pakai," ujar orang tersebut. Kala itu, orang yang bersorban adalah tanda orang yang berpendidikan. Tiba-tiba Abu Nawas melepaskan sorbannya dan meletakkan sorban tersebut di kepala pria buta huruf itu. "Sekarang kamu sudah memakai sorban. Jika itu memberimu pengetahuan, silahkan baca sendiri," balas Abu Nawas. Orang-orang yang hadir kala itu pun spontan tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Si buta huruf itu pun gagal untuk mempermalukan Abu Nawas. Justru ia yang kena batunya. Ia tak menyangka dengan jawaban Abu Nawas yang cukup cerdik. Orang buta huruf tersebut kemudian pergi dengan menahan rasa malu. Itulah kisah cerdik Abu Nawas dalam menghadapi kawannya yang akan mempermalukannya. Abu Nawas mampu membutakan dan menyembuhkan mata wanita yang pengaruhi istrinya. Abu Nawas merupakan tokoh sufi sekaligus pujangga Arab terkenal yang hidup di zaman Baginda Raja Harun. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga dikenal seorang yang cerdas dan cerdik serta berperangai baik. Sehingga tidak heran kalau Baginda Raja kagum padanya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga merupakan sosok yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dikisahkan di kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Sedangkan jika Abu Nawas ingin kaya, ia bisa saja mewujudkannya karena hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja cukup dekat. Sudah berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang lumayan besar. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Abu Nawas lebih memilih menjadi masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana. Saking sederhananya, tidak ada barang mewah yang terdapat di dalam rumah Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Kesederhanaannya ini ia terapkan juga kepada istri dan anak-anaknya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama. Sehingga keluarga Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius. Dalam keseharian di dalam rumah saja, Abu Nawas menerapkan kebiasaan baik dan sesuai tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah ketika Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan sang istri maupun anak-anaknya.
Mereka senantiasa dididik oleh Abu Nawas supaya menerapkan kebiasaan baik itu. Suatu hari, saat Abu Nawas pulang dari hutan guna mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Betapa kagetnya Abu Nawas, ia melihat istrinya yang sedang duduk termenung di pojokan ruangan. "Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja," batin Abu Nawas. Tapi Abu Nawas heran, kenapa sang istri tidak membalas salamnya. "Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku?" tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam, tatapan matanya seperti sedang memandang kegundahan. Melihat perubahan sikap istrinya, membuat Abu Nawas pun cemas. "Ada apa denganmu, wahai istriku? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini?" tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lalu menoleh ke arah Abu Nawas dengan mata yang berkaca-kaca. "Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak, kebutuhannya selalu terpenuhi, sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu, kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud," tutur sang istri. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. "Kenapa kau bicara seperti itu? Tidak tahukah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak bila kita hidup dalam kemewahan? Hal itu justru akan menjadi beban kita saat ditanya dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu," ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa, "Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya." Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas lalu mempersilahkan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. "Ada perlu apa, Bu?" tanya Abu Nawas. "Mata saya tiba-tiba buta, Tuan. Padahal selama ini saya tidak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya," jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. "Apakah Anda sering menemui istri saya?" tanya Abu Nawas. "Iya, Tuan Abu. Saat Anda tidak di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol," jawab wanita tersebut. "Doakanlah saya, Tuan, agar saya sembuh dari kebutaan ini," pinta si wanita. "Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu, tapi setelah itu saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan," tegas Abu Nawas. Si wanita itu pun kaget mendengarnya. Ia tak menyangka Abu Nawas mengetahuinya. "Maafkan saya, Tuan. Memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana," balas wanita tersebut. "Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan keulangi lagi," kata Abu Nawas menasehati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Beberapa hari kemudian wanita itu dapat kembali melihat seperti sedia kala, dan ia tak lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang berjalan-jalan di pasar,
Tiba-tiba ia melihat seorang penjual buah yang tengah sibuk mengatur buah-buahnya dengan rapi. Abu Nawas yang iseng pun mendekati penjual buah tersebut dan bertanya, "Pak penjual, bolehkah saya mencoba buah ini sebelum membelinya?" Penjual buah dengan ramah menjawab, "Tentu saja Pak, silahkan mencoba." Abu Nawas pun mengambil satu buah apel dari tumpukan buah dan memakannya dengan lahap. Setelah beberapa saat, ia mencicipi buah pir, lalu buah anggur, dan seterusnya. Ia terus mencoba buah-buahan tersebut tanpa berniat membelinya. Melihat tingkah Abu Nawas yang mencicipi buah tanpa berniat membeli, penjual buah tersebut mulai kesal. Ia berkata dengan sedikit kesal, "Maaf Pak, Anda sudah mencicipi hampir semua buah yang saya punya. Boleh saya tahu apakah niat Anda membeli buah atau hanya mencoba-coba saja?" Abu Nawas yang cerdik dengan santai menjawab, "Oh, maaf Pak, sebenarnya saya sedang mencari buah yang paling enak untuk diberikan kepada istri saya. Saya ingin memastikan bahwa buah yang saya beli benar-benar lezat sehingga istri saya senang. Tapi sepertinya semua buah yang Bapak jual sangat enak, saya bingung memilihnya." Penjual buah awalnya kesal, tetapi kemudian ia tersenyum mengerti. Ia berkata, "Baiklah Pak, jika begitu saya akan memberikan harga spesial untuk Anda." Abu Nawas pun tertawa sambil berkata, "Terima kasih Pak, ternyata mencicipi buah-buah ini memberikan manfaat yang baik. Sekarang saya tahu bahwa semuanya enak." Keduanya tertawa bersama. Dan akhirnya Abu Nawas membeli beberapa buah dari penjual tersebut. Ia pulang dengan senang hati, membawa buah-buah lezat untuk istri tercintanya. Setelah berbelanja, Abu Nawas istirahat sejenak. Abu Nawas duduk di bawah pohon di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis tunawisma yang kelaparan. Melihat keadaan pengemis tersebut, Abu Nawas merasa iba. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk berbagi buah-buah yang baru saja ia beli kepada pengemis itu. Ia memberikan beberapa buah apel, pir, dan anggur kepada pengemis tersebut dengan senyum ramah. Tak lama kemudian, seorang pedagang lewat dan melihat Abu Nawas berbagi buah-buahan kepada pengemis. Pedagang tersebut terkesan dengan perbuatan Abu Nawas yang begitu dermawan. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hei sahabatku, aku melihat apa yang kau lakukan tadi. Kau begitu baik hati dan penuh kepedulian terhadap sesama. Bolehkah aku menawarkan sebuah pekerjaan padamu?" Abu Nawas terkejut, namun tertarik dengan tawaran tersebut. Ia menjawab dengan rasa ingin tahu. "Tentu, apa pekerjaan yang kau maksud?" Pedagang itu tersenyum dan menjawab, "Aku memiliki toko buah dan membutuhkan seorang yang pandai dalam memilih buah-buahan berkualitas. Dilihat dari cara kau mencicipi buah-buah di pasar, aku yakin kau memiliki keahlian dalam hal itu. Aku ingin mengajakmu untuk bekerja denganku." Abu Nawas sangat senang dengan tawaran tersebut. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya yang sederhana di pasar dapat membawa keberuntungan dan kesempatan baru baginya. Ia dengan senang hati menerima pekerjaan itu dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Dari kejadian lucu di pasar hingga akhirnya mendapat pekerjaan baru, Abu Nawas mengerti bahwa kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain selalu membuahkan hasil yang baik. Tindakan kecil seperti berbagi buah-buahan kepada pengemis dapat membuka pintu kesempatan yang tak terduga. Abu Nawas pun menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat dan keahlian dalam memilih buah-buahan terbaik. Ia menjadi karyawan yang dipercaya oleh pedagang dan berhasil mencapai kesuksesan dalam bidang tersebut. Cerita lucu ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa dampak positif dalam hidup kita, bahkan membawa keberuntungan dan peluang baru.
Ia menggunakan kejadian lucu di pasar untuk mendapatkan harga spesial dan juga memberikan kebahagiaan kepada istri dengan buah-buah yang enak. Abu Nawas pergi ke bulan untuk penuhi perintah Baginda Raja. Ribuan bintang pun jadi saksinya. Baginda Raja lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini Raja kembali mengajukan sesuatu yang tak wajar, yaitu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Padahal pada zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir untuk menuju ke sana. Jadi jelas jika misi ini hanya untuk menguji Abu Nawas saja. Saya perintahkan kamu untuk pergi ke bulan, tutur Baginda Raja. Pergi ke bulan? Tanya Abu Nawas. Ya, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan, kata Baginda. Oke, saya akan pergi ke sana besok sore yang mulia, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas menyanggupi tantangan yang ia berikan tersebut. Lalu Baginda Raja bertanya, "Dari mana kamu akan pergi?" "Dari rumahku," jawab Abu Nawas. "Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam," kata Baginda Raja. Malam itu Baginda Raja bersama dengan menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Dia baru berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera," jawab sang istri. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab sang istri Abu Nawas. Baginda Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon itu. "Apakah itu kau, Abu Nawas?" tanya Raja. "Ya, ini saya Abu Nawas, Baginda," jawabnya. "Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon palem itu?" tanya Raja. "Tidak, saya melakukan penyelidikan ketika mencapai tanah di bulan. Pohon hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Baginda pun meminta saksi yang bisa menjelaskan kebenaran akan perkataan Abu Nawas. Abu Nawas bahkan mengatakan bahwa dirinya mampu memberikan hingga ribuan kesaksian. "Siapa mereka yang bersaksi?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang adalah saksiku jika Baginda tidak mempercayaiku. Baginda dapat menanyakan langsung pada mereka," kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya Raja. "Anda terlambat yang mulia, saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja," jawaban Abu Nawas ketika ditanya Allah sedang apa sekarang. Saat itu, banyak tamu yang berkumpul di istana raja. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Dan di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut mendadak menerima pertanyaan dari sang raja. Adapun pertanyaan itu adalah, "Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang?"
Spontan para ulama tersebut melontarkan balik pertanyaan, apakah sang baginda raja tidak mempercayai keberadaan Allah? Tetapi Raja Harun al-Rasyid tetap menegaskan bahwa dirinya sangat percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sang raja tetap mempertanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Namun ada satu ulama yang mempertanyakan pertanyaan sang raja, bahwa tidak selayaknya sang raja mempertanyakan itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia. Raja pun menjawab bahwa saya tidak sedang menyamakan zat Allah dengan manusia. Raja masih tetap penasaran, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Sejenak suasana menjadi lenggang, dan beberapa saat sang raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kemudian dipanggil ke istana dengan menyuruh para pengawal segera menjemputnya. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Setelah itu Abu Nawas dipanggil oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju ke hadapan sang raja setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi sang raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, saya ingin menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?" Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Abu Nawas kemudian menjawab, "Wahai baginda raja yang mulia, beliau-beliau ini para ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi. Sedangkan hamba hanya orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya yang menjawabnya. Namun jika baginda raja berkenan, pertanyaan seperti apakah yang ditanyakan?" "Tadi saya bertanya pada ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang?" Mendengar pertanyaan itu, sejenak Abu Nawas pun terdiam dan kemudian menjawab, "Saya bisa menjawab pertanyaan baginda raja, tetapi ada syaratnya." Adapun syarat yang diajukan oleh Abu Nawas adalah, saya harus duduk di singgasana baginda raja, sedangkan baginda raja harus duduk di bawah bersama para ulama. Baginda raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tersebut. Setelah menduduki singgasana baginda raja, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau baginda raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat saya, Abu Nawas, menjadi raja dan baginda raja menjadi rakyat biasa." Mendengar jawaban Abu Nawas tersebut, baginda raja pun tersenyum. Abu Nawas disuruh memilih ibu kandungnya yang asli. Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda. Entah sudah berapa hari kasus seorang anak bayi yang diakui oleh kedua orang ibu yang sama-sama sangat ingin memiliki anak. Hakim pun rupanya mengalami kesulitan untuk memutuskan dan menentukan perempuan yang menjadi ibu bayi itu sebenarnya. Kasus ini sudah berlarut-larut tanpa ada keputusan yang jelas. Hakim akhirnya menghadap baginda raja untuk meminta bantuan. Baginda pun turun tangan. Baginda memakai taktik rayuan. Baginda berpendapat mungkin dengan cara-cara yang amat halus, salah satu wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan baginda raja justru membuat kedua perempuan makin mati-matian saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda pun putus asa. Mengingat tak ada cara lain lagi yang bisa diterapkan, baginda pun berpikir mungkin perlu memanggil Abu Nawas meminta bantuannya.
Abu Nawas hadir menggantikan hakim. Abu Nawas tidak menjatuhkan putusan pada hari itu, melainkan menunda sampai hari berikutnya. Semua yang hadir yakin Abu Nawas pasti sedang mencari akal, seperti yang biasa dilakukan. Padahal penundaan itu hanya disebabkan oleh hal lain, yaitu seorang algojo yang harusnya masuk dalam taktik Abu Nawas tidak berada di tempat. Keesokan harinya, sidang pengadilan diteruskan lagi. Abu Nawas memanggil algojo dengan pedang di tangannya. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. "Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu?" kata kedua perempuan itu saling memandang. "Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya?" kata Abu Nawas. "Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua perempuan itu serentak. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata dan membagikannya kepada kalian," kata Abu Nawas mengancam dengan spontan. Perempuan pertama girang bukan kepalang, setuju akan tindakan yang akan dilakukan Abu Nawas. Sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. "Jangan, tolong jangan belah bayi itu. Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," kata perempuan kedua. Abu Nawas tersenyum lega. Pemilik sebenarnya bayi tersebut sudah diketahui. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tidak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasih, Baginda Raja memberikan sejumlah hadiah atas bantuannya yang sangat berguna. Abu Nawas dan buah anggur. Pada suatu hari, hakim di istana telah wafat karena suatu penyakit. Raja menyuruh orang yang dikenalnya menjadi hakim baru di istana. Semua orang mengira hakim tersebut akan kejam dan bengis kepada para rakyat. Tak lama kemudian, hakim baru datang ke istana. Beberapa rakyat yang melihat hal tersebut pun datang ke istana dengan membawakan buah sebagai tanda selamat. Hakim bertanya kepada seluruh rakyat yang datang, "Di mana Abu Nawas?" "Kami tidak tahu, Tuan Hakim," jawab salah satu rakyat. Kemudian, setelah selesai dari istana, beberapa orang memberitahu Abu Nawas mengenai hakim baru. Setelah mengetahui hal tersebut, Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa buah-buahan di atas nampan. Sayangnya, ketika di jalan semua buahnya jatuh menggelinding. Abu Nawas berusaha mengambil semua buah-buahannya. Karena cukup kesal dan lelah, Abu Nawas memakan semua buah-buahan hingga tersisa satu butir buah. Satu butir buah tersebut dibawanya ke istana. Dan hakim baru yang melihat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Kemudian Abu Nawas mempersembahkan satu butir buah yang dia bawa. Dengan hal itu, ternyata hakim malah senang. "Meskipun hadiahmu sederhana, kamu berhak menerima hadiah yang besar dariku," ucap hakim. Hakim kemudian meminta prajurit untuk memberikan satu kantong uang yang banyak. Abu Nawas senang dengan pemberian hakim baru. Kemudian dia kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan semuanya kepada istrinya. Setelah diberitahu, istrinya menyarankan Abu Nawas untuk memberikan buah yang lebih banyak lagi kepada hakim agar mendapatkan uang yang banyak. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa buah nanas di keranjang yang telah dia persiapkan. Saat di jalan, Abu Nawas bertemu dengan temannya.
"Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya temannya. "Aku mau ke istana bertemu dengan Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Apakah nanas yang kau bawa itu untuk Tuan Hakim?" tanya temannya. "Ya, tentu," kata Abu Nawas. Teman Abu Nawas menyarankan dia untuk memberikan buah anggur saja agar lebih pantas diterima oleh hakim baru. Abu Nawas setuju dengan saran temannya. Kemudian dia pergi ke pasar untuk membeli anggur terbaik di sana. Akhirnya sampailah Abu Nawas ke istana dan hakim baru menyambutnya dengan hangat. Setelah mengetahui buah yang dibawa Abu Nawas, hakim sangatlah marah. "Kamu tahu kan saya paling benci dengan buah anggur," ucapnya penuh dengan emosi. Kemudian hakim meminta prajurit untuk melempari buah anggur ke Abu Nawas. Ketika dilempari buah anggur, Abu Nawas malah berkata, "Alhamdulillah." Mendengar ucapan Abu Nawas berkali-kali, hakim merasa heran. Kemudian dia bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kenapa kamu terus mengucapkan Alhamdulillah ketika dilempari buah anggur?" tanya hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya aku ingin membawa 1 keranjang buah nanas untuk Tuan Hakim. Untungnya ada temanku yang menyarankan untuk membawa buah anggur saja. Bayangin coba kalau buah nanas yang dilemparkan bisa benjol kepala saya," jawab Abu Nawas cengengesan. Mendengar jawaban Abu Nawas, hakim terpingkal-pingkal mendengarnya. Kemudian dia diperbolehkan kembali pulang ke rumah. Abu Nawas menyuruh raja mencari telur unta. Humor Abu Nawas kali ini bermula dari baginda raja merasakan sakit di seluruh tubuh. Buat berjalan saja terasa sangat berat, sampai akhirnya dia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tidak bisa mengobati, akhirnya baginda raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati baginda raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Hei Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata raja. "Benar baginda raja," jawab Abu Nawas. "Apa kau bisa mengobati penyakitku ini?" tanya baginda raja. "Hamba akan mencobanya baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya," ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta baginda raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada baginda raja untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan sang kakek, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukannya. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal.
Dari pertemuan itu Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Esok harinya Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya Baginda Raja. "Maaf Baginda Raja, kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Baginda Raja hanya telur onta. Baginda Raja harus cari telur itu sendiri, karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Keesokan paginya Baginda Raja tampak segar bugar, dan anehnya sakit yang dideritanya pun hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang. "Bagaimana Baginda Raja? Apakah telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainkanku ya," ucap Baginda Raja dengan nada marah. "Apa yang Baginda maksud?" ujar Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tidak bertelur tetapi beranak," terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. "Benar, apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas," jawab Baginda Raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. "Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali," lanjutnya. "Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan," sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas dan 6 ekor lembu. Suatu hari Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Raja ingin menguji Abu Nawas lagi. Ketika Abu Nawas sampai di hadapan Raja, Baginda Raja bertitah, "Hei Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Dan kalau gagal, aku akan menghukummu." "Baiklah tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah tuan," jawab Abu Nawas. Semua orang dalam istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah. Sampainya di rumah, ia duduk berdiam dan merenungkan keinginan raja. Abu Nawas cukup lama berada di dalam rumah dan tidak kunjung keluar. Seminggu setelahnya ia baru keluar. Hari itu adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju kerumunan
Tanya Abu Nawas. Bagi orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tapi orang yang menjawab salah akan dia tahan. Rupanya tidak ada satu orang pun yang menjawab dengan benar. Abu Nawas pun marah kepada mereka. Begitu saja kok tidak bisa menjawab? Kalau begitu, mari kita menghadap raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya, ujar Abu Nawas. Keesokan harinya, istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan raja, ia pun mengaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Raja berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Abu Nawas kemudian menunjuk 6 orang yang dibawanya sambil berkata, "Inilah mereka tuanku Syah Alam." "Hai Abu Nawas, apa yang engkau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang." Raja kemudian bertanya, dan ke-6 orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusing mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku." Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Kemudian raja memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas memantati raja. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. "Nah, ini dia Abu Nawas datang," kata salah satu seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap raja. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum baginda raja bila engkau melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah," kata Abu Nawas menantang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati baginda raja. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukan pasti akan dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya?" tanya temannya yang lain. "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas balik bertanya. "100 keping uang emas. Selain itu, baginda harus tertawa pada saat engkau pantati," tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati baginda raja dan membuat baginda raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depannya, baginda raja mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang.
Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda Raja bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" Tanya Raja. "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, hei Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet dimanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri, kemudian menunggingkan menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpinggal-pinggal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum dan mereka harus rela melepas 100 keping emas untuk Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dikabarkan mati. Setelah kejadian Abu Nawas menjual Baginda Raja menjadi budak, Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana, karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi budak." "Apa?" tanya sang istri. "Raja kujadikan budak. Kenapa kau lakukan itu suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu." "Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun ar-Rasyid kepadaku?" "Pasti kau akan dihukum berat." "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu Abu Nawas berpesan kepada istrinya, apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa ini?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya."
Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda yang mendengar kabar tersebut pun terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut, mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pegawai dan seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, dunia akhirat, di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda, kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyat di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan, dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda gemeter juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Iya Baginda, segar bugar. Buktinya, ini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia." "Ajarkan ilmu itu kepadaku." "Tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri." "Dasar pelit," Baginda menggerutu kecewa.